Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebaktian secara online hari ini, kita nyatakan syukur kita atas kasih setia Tuhan yang melindungi dan memelihara kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan PKJ 14. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setia Kebaktian Minggu Paskah keempat ini terjadi karena kuasa dan kasih Tuhan Allah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kita boleh bertemu lagi dalam kasih Tuhan melalui kebaktian daring hari ini. Tema kita pada saat ini adalah Gembala yang baik. Tuhan Yesus Sang Gembala Agung dengan kasih setianya memelihara kehidupan kita. Karena itu marilah kita arahkan hati kita selalu kepadanya dalam kebaktian kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kita nyanyikan Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Saudara, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Kita akan mohon akan pertolongan Tuhan di dalam kebaktian kita pada saat ini. Mari kita berdoa.
Bapa, sungguh kami bersyukur pada saat ini kami kembali boleh berbakti padamu. Walaupun kami masih harus di rumah kami masing-masing untuk beribadah, tetapi kami bersyukur Tuhan terus memberikan kesempatan kami di dalam kehidupan yang telah kami jalani selama sepekan. Engkau telah memberkati kami tiap-tiap hari kami. Engkau yang terus mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau gembala kami yang baik. Tapi Tuhan, sering dalam kehidupan kami sadar bahwa sering tidak seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pikiran kami, apa yang menjadi sikap kami, apa yang menjadi tingkah laku kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu pada saat ini kami mohon kiranya Engkau mau menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah ya Tuhan kasih setiamu, kemurahan-Mu, pengampunan-Mu di dalam Yesus Kristus boleh kami rasakan selalu. Dan tetaplah Tuhan Engkau mau membaharui kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mohon biarlah firman-Mu terus menyapa kami, membentuk kami, sehingga kami boleh mengikuti apa yang menjadi pimpinan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Hidangan bagiku di hadapan
Marilah saudara-saudara, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yesus Kristus, Yohanes 10 ayat yang pertama sampai dengan 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita cenderung menjadi orang-orang yang tidak suka dipimpin, diatur, apalagi diperintah. Kecenderungan kita ingin yang memimpin, yang mengatur, dan bahkan memerintah. Tetapi sungguhkah kita tidak butuh pimpinan? Saudara, sesungguhnya pada dasarnya kita semua membutuhkan pimpinan, arahan yang benar, dan bimbingan dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan adalah siapa dan apakah yang banyak menjadi pembimbing, pemimpin yang mengarahkan kehidupan kita. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Tuhan Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada orang banyak dan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa pencuri dan perampok akan berusaha masuk ke dalam kandang domba dengan memanjat tembok. Dan untuk apa? Untuk mencuri, mengambil domba-domba itu. Bahkan bisa saja membunuh domba itu untuk kepentingan mereka. Karena itu domba-domba akan berusaha lari. Sementara gembala akan masuk melalui pintu. Penjaga akan membuka pintu serta domba-domba akan mendengarkannya dan mengikuti gembala itu. Sebaliknya gembala tersebut juga mengenal dan mengasihi satu persatu domba-domba itu. Di dalam Mazmur 23 dikatakan gembala itu akan menuntun mereka ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang, sehingga terpelihara kehidupan domba-domba itu. Pada bagian selanjutnya Tuhan Yesus juga mengumpamakan dirinya sebagai pintu kepada domba-domba itu.
Barang siapa datang tidak melalui pintu, ia adalah pencuri dan perampok. Tetapi domba-domba yang masuk melalui pintu tersebut akan selamat dan sejahtera, baik saat keluar maupun saat masuk ke kandang. Pencuri perampok datang untuk membunuh dan membinasakan, tetapi Tuhan Yesus sebagai gembala dan sekaligus pintu datang supaya mereka mempunyai hidup dan bahkan mendapatkan kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari perumpamaan ini sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengingatkan murid-muridnya dan kita semua tentang adanya bahaya dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada oknum-oknum jahat dan iblis si jahat itu yang mau mempengaruhi dan mengarahkan kehidupan kita ke arah yang tidak benar, supaya ia mendapatkan keuntungan dari kita, bahkan berniat jahat untuk membunuh kita. Ada lagu dong 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 ya. Ada iblis seperti garong, ketuk pintu sambil menodong, hatiku mau dicolong. Mereka adalah pencuri dan perampok. Mereka ingin mencuri dan merampok kehidupan orang-orang percaya, sehingga kita kehilangan kehidupan kita yang indah bersama dengan Tuhan. Segala cara mereka akan pakai untuk mengambil kehidupan kita. Karena itu berhati-hatilah. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah pemilik kita. Karena kita semua adalah ciptaannya yang dikasihinya. Dialah yang mempunyai otoritas atas kehidupan kita. Di dalam Injil, Yohanes memberikan kesaksian bahwa firman Allah yang adalah Allah itu sendiri telah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Sang Firman Allah yang datang ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Karena Dia mengasihi kita ciptaannya. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan Yesus gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan saat ini marilah kita berefleksi. Siapakah dan apakah yang banyak mempengaruhi, mengarahkan, bahkan membimbing kehidupan kita? Apakah Tuhan Yesus Sang Firman Allah yang adalah gembala yang baik, pemimpin, pembimbing bagi kita, ataukah hal-hal yang lain dalam dunia ini? Sekarang banyak sekali berbagai informasi, bahkan bukan hanya dari TV, tetapi dari internet yang kadang tidak terkontrol, yang mau mengajarkan atau memberikan pengaruh kepada kita yang bisa menyesatkan kita. Iblis si jahat dengan segala iming-imingnya menawarkan segala kemilau serta kenikmatan hal-hal duniawi, antara lain harta, tahta, seksualitas, dan lain sebagainya. Saudara, pencuri dan perampok itu dengan banyak hal dalam dunia ini ingin mempengaruhi dan menjauhkan kita dari Yesus Kristus, Sang Firman Allah, yang menjadi sumber kehidupan bagi dunia ini. Kelihatannya semua tawaran itu begitu indah dan nikmat, tapi semua itu tidak memberikan manfaat bagi kita dan bahkan bisa menghancurkan kehidupan kita, membinasakan kehidupan kita. Mungkin juga iblis mempengaruhi kita dengan segala ketakutan, keputusasaan, kekhawatiran, dan segala arah bahaya malapetaka dalam kehidupan kita untuk menjauhkan kita dari Yesus Kristus, Sang Gembala kita yang sejati, memelihara, penjaga kehidupan kita. Karena itu saudara, ingatlah dan jadikanlah selalu Tuhan Yesus dan firman-Nya sebagai gembala dalam kehidupan kita, pemimpin yang membimbing kita dalam kehidupan ini. Kuasa dan kasih Tuhan, gada dan tongkatnya memberikan kita ketenangan dan penghiburan dalam masa sulit kita. Jadilah
juga domba-domba yang baik, yang mau selalu mengenal dan mendengarkan, mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, ada seorang pendeta yang ditelepon oleh seorang petugas TU atau tata usaha gereja, dan dia bertanya, "Bapak, besok hari Minggu depan tema khotbahnya apa?" Pendeta itu berkata, "Tuhan adalah gembalaku." Petugas TU tersebut bertanya lagi, "Itu saja Bapak?" Pendeta itu berkata, "Tuhan adalah gembalaku." Itu saya rasa cukup. Petugas TU berkata lagi, "Oke Pak, kalau gitu saya akan tulis di warta dan buatkan banner." "Terima kasih Pak." Saudara, beberapa hari kemudian pendeta itu ke gereja dan melihat sebuah poster yang tuliskan tema khotbah. Di sana tertulis apa? "Tuhan adalah gembalaku, itu cukup." Temanya ditambahi, ya rasanya mangkel itu. Ya mau masuk ke kantor TU dan memarahi. Tapi dalam perjalanan dia memikirkan itu dan merenungkan, temanya betul juga ya, lebih jelas. Akhirnya saudara, dia tidak jadi marah dan tema itu menjadi tema khotbahnya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau menjadi gembala bagi kehidupan kita. Karena itu bila saudara dan saya sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan Yesus, Sang Firman Allah, menjadi gembala, pemimpin yang mengarahkan kehidupan kita, maka kita juga akan dapat berkata dan bersaksi bersama Daud, sang pemazmur itu, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Saudara, Tuhan Yesus mengasihi saya dan mengasihi saudara, dan memampukan kita hidup dalam pimpinan dan bimbingan gembala kita yang agung, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Hendaklah masing-masing berkata demikian. "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, apabila saudara rindu untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, silahkan saudara mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan kita akan bawa persembahan itu ke rumah Tuhan bersama-sama besok saat kita dapat kembali beribadah di gereja. Atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri dengan nomor rekening 135 009 013 0871. Sebagai dasar persembahan kita saat ini terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Marilah saudara, kita bersama-sama akan datang pada Tuhan di dalam doa kita. Bapa yang baik, kami bersama-sama bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan menyapa kami. Biarlah Tuhan, Engkau Yesus Kristus dan firman-Mu biarlah selalu menjadi gembala dalam kehidupan kami, yang memimpin kehidupan kami seturut apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, kami dimampukan juga untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Pada saat ini kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mengungkapkan syukur kami. Dan biarlah ungkapan syukur kami bukan sekedar melalui harta kami, tetapi melalui seluruh kehidupan kami. Kami saat ini bersama-sama datang padamu Tuhan untuk menaikkan doa-doa sahabat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau tahu akan wabah COVID-19 ini yang masih terus merebak di masyarakat kami Indonesia. Kami mohon Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang mengasihi kami, biarlah Engkau mau memberikan kemurahan-Mu, memberikan kelepasan bangsa ini dari wabah ini, sehingga wabah ini cepat selesai dan berakhir. Kami mohon Tuhan akan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai daerah, dan juga para medis, aparatur negara yang bertugas untuk menangani akan wabah COVID-19 ini. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat-Mu, berikan kepada mereka perlindungan-Mu, sehingga apa yang mereka lakukan biarlah itu semua Tuhan berkati dan boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Kami sungguh mohon akan berkat-Mu bagi mereka, orang-orang yang terdepan memberikan pertolongan bagi bangsa ini untuk lepas dari COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di masa-masa sekarang. Tuhan, Engkau tahu akan segala kesulitan yang dihadapi, baik di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam segala hal yang mereka harus lakukan. Tuhan, Engkau yang biarlah tetap memberkati kehidupan mereka, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan mereka. Kami sungguh mohon akan pemeliharaan dan perlindungan daripada-Mu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa, Engkau yang juga memberikan berkat-Mu, Engkau pelihara iman, pengharapan dan kasih mereka kepada-Mu Tuhan. Janganlah pada masa-masa ini iman mereka menjadi mundur dan lemah, tetapi biarlah makin mengerti akan kasih Tuhan dan semakin bergantung kepada kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan keluarga, anak famili kami, saudara-saudara, sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang melindungi dan memberkati, mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang menolong bangsa ini untuk saling tolong menolong, bergotong royong di dalam menciptakan suasana yang aman, menciptakan suasana yang baik bagi semua orang.
biarlah satu dengan yang lain bisa saling tolong-menolong dan memperhatikan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, marilah kita menjalani akan kehidupan kita hari demi hari dengan pasti karena Tuhan Yesus menjadi gembala kita. Kita nyanyikan Gembala Baik Bersuling dan Medu. Kasihku, kuasa damai celang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Kasihku, kuasa damai celang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru. Sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai terlang bening. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengutus kita untuk menceritakan kepada sesama dan dunia ini bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang mengasihi dan menyelamatkan kita dimanapun kita berada. Di tengah situasi pandemik COVID-19 ini, marilah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.